Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musdalifah Oktaviani dari PGMI kelas B. Kami dari kelompok 9 akan membawakan materi mengenai strategi menciptakan sekolah berkarakter yang beranggotakan saya sendiri, Musdalifah Oktaviani. Nama saya Helmi Yuliana. Dan saya Adul. Langsung saja ke materi. Yang pertama, membangun sekolah demokrasi. 1. Pengertian demokrasi. Demokrasi merupakan gabungan dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos atau kratin yang berarti pemerintahan. Dari bahasa Inggris, demos dan kratos diserap menjadi demokrat. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, demokrasi dalam istilah politik yang berarti pemerintahan. Nomor 2, nilai-nilai demokrasi. Nilai-nilai demokrasi dibutuhkan untuk menjadi landasan atau pedoman berperilaku dalam negeri demokrasi. Menurut dua para ahli, Henry B. Wayo dan Dell. Yang ketiga, pengertian sekolah demokrasi. Menurut James Albert dan Michelle W. Apple, sekolah demokrasi adalah mengimplementasikan pola-pola demokrasi dalam pengelolaan sekolah atau madrasah yang secara umum mencakup dua aspek, yaitu struktur organisasi dan prosedur kerja dalam struktur tersebut, serta merancang kurikulum yang bisa mengatur anak-anak didik memiliki berbagai pengalaman tentang praktek-praktek demokrasi. Yang keempat, prinsip-prinsip demokrasi dalam pendidikan. Pengembangan demokrasi pendidikan yang berorientasi pada cita-cita dan nilai demokrasi akan selalu memperhatikan prinsip-prinsip berikut ini. Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sesuai dengan nilai-nilai leluhurnya. Wajib menghormati dan melindungi hak asasi manusia yang bermartabat dan berbudidaya pekerti luhur. Mengusahakan suatu pemenuhan hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran nasional dengan memanfaatkan kemampuan pribadinya dalam rangka mengembangkan kreasinya ke arah perkembangan dan kemajuan iptek tanpa merugikan pihak orang lain. Yang kelima, pengembangan nilai demokrasi di sekolah. Pembangunan pribadi yang demokratis merupakan salah satu fungsi pendidikan nasional seperti yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 atau 2003 tentang Sisdiknas. Di tengah-tengah gencarnya tuntutan dan suara untuk membangun Indonesia baru yang lebih demokratis di bawah pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan demokratis, justru banyak polisi yang berkarakter oportunis, argona, dan maupun menang sendiri yang sangat tertentang dengan prinsip-prinsip demokrasi yang mengembangkan nilai kebebasan, kesamaan, persaudaraan, kejujuran, dan keadilan. Adapun nomor 6, keunggulan sekolah demokrasi. Yang pertama, akuntabilitasi, yakni bahwa kebijakan-kebijakan sekolah dalam semua aspek dapat dipertanggungjawabkan pada publik, yang meliputi pengangkatan guru sesuai dengan kategori kebutuhan dan keahlian, yang kemudian teruji loyalitasnya terhadap proses pendidikan dan pengajaran di sekolah. Guru yang memiliki keahlian dalam bidang ilmu yang akan diajarkannya, memiliki keterampilan mengajar yang memadai, serta memiliki loyalitas keguruan yang teruji. Kemudian, manajemen sekolah juga dapat dipertanggungjawabkan pada publik, dapat meminimalisir bias individual dalam berbagai keputusan, dan promosi seseorang benar-benar didasarkan pada keahlian dan pengalaman yang memadai. Nomor 2, pelaksanaan tugas. Guru senantiasa berorientasi pada siswa. Guru akan membiarkan pelayanan pada siswa secara individu. Berbagai kesulitan, siswa akan menjadi perhatian guru, dan dengan senang hati guru akan terus membantu sehingga siswa dapat menyelesaikan berbagai kesulitannya. Yang ketiga, keterlibatan masyarakat dalam sekolah. Yang 8, ada juga tujuan pelaksanaan demokrasi di sekolah.
Penerapan demokrasi di sekolah diantaranya yaitu 1. Musyawarah kelas. Musyawarah adalah suatu wujud pelaksanaan demokrasi. Musyawarah kelas dilakukan untuk membahas persoalan yang dihadapi kelas tersebut. Misalnya membentuk kelompok kerja, lomba bersihan, lomba pentas seni, dan lain-lain. Dalam pengambilan sebuah keputusan diusahakan diperoleh dengan cara musyawarah atau dengan cara pemungutan suara. Cara ini ditempuh jika terdapat lebih dari satu calon ketua kelas yang sama baik. Yang ketiga, pemilihan ketua OSIS. Yang keempat, membuat koperasi sekolah, salah satu bentuk kegiatan badan usaha yang bersifat demokrasi di lingkungan sekolah adalah koperasi sekolah. Koperasi terkenal dengan semboyannya, yaitu dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota. Dengan adanya koperasi akan membantu menyediakan berbagai kebutuhan sekolah. 5. Menghargai perbedaan agama di lingkungan sekolah. 6. Menghargai pendapat orang lain, terutama kepada teman sekolah. 9. Implementasi pengembangan nilai-nilai demokrasi dalam proses pembelajaran di kelas. Kelas merupakan forum yang strategis bagi guru dan murid untuk sama-sama belajar menegakkan pilar-pilar demokrasi, prinsip kebebasan berpendapat, kesamaan hak dan kewajiban. Misalnya siswa dan guru mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam menjaga kebersihan kelas, kenyamanan kelas, terlaksananya kegiatan belajar mengajar yang kondusif, tumbuhnya semangat persaudaraan antara siswa dan guru harus menjadi iklim pembelajaran di kelas dalam mata pelajaran apapun. Interaksi guru dan siswa bukan sebagai subjek-objek, melainkan subjek-subjek yang sama-sama membangun karakter dan jati diri. 10. Peran guru. Seperti telah dikutip oleh Rosiada dari Gilbert H. Hunt dalam bukunya Effective Teaching, menyatakan bahwa guru yang baik itu harus memenuhi kriteria, yaitu yang pertama sifat, yang kedua pengetahuan, yang ketiga bagaimana cara mengajar, yang keempat reaksi guru terhadap siswa, yang kelima manajemen. 11. Peran kurikulum mata pelajaran. Selain itu, internalisasi nilai-nilai demokrasi dapat disisipkan dalam kegiatan KMB, misalnya pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan (PKN), dan juga tidak menutup kemungkinan menanamkan materi demokrasi pada mata pelajaran yang lain. Contohnya sains, dengan memberikan pengetahuan berbasis lingkungan, sehingga tertanam sikap kecintaan terhadap alam. Praktek pembelajaran dilakukan dengan materi yang substansial, konsep teori yang sangat selektif, tetapi kaya dalam implementasi. Kali ini saya akan membahas pembahasan nomor 12, yaitu implementasi pengembangan nilai-nilai demokrasi di luar KBM. Menanamkan pengetahuan demokrasi perlu disertai pengalaman hidup berdemokrasi, tidak hanya dilakukan dalam KBM, tetapi juga di luar KBM. Misalnya saja dalam bergaul dengan teman sebaya. Pergaulan dengan teman sebaya pun perlu mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh. Tata cara pergaulan yang baik dapat meningkatkan kerukunan hidup bersama. Oleh karena itu, perlu dikembangkan sikap saling menghormati, menghargai, tolong-menolong, tenggang rasa, dan sikap positif lainnya. Contoh menghormati di luar kegiatan belajar dan mengajar. Menyapa guru dan teman saat berpapasan yang pertama. Pembahasan yang kedua, mengikuti upacara bendera dengan kehikmat. Yang ketiga, menggunakan tutur bahasa yang baik, benar, dan sopan. Yang keempat, memprioritaskan musyawarah kelas untuk memutuskan kebijakan-kebijakan berhubungan dengan kepentingan kelas. Yang kelima, tidak membedakan teman. Selain menghormati, sikap demokratis yang perlu dimiliki adalah rasa tanggung jawab dalam hal pengambilan keputusan. Siswa
harus dilatih memutuskan dan melaksanakan keputusan secara bertanggung jawab. Dalam mengajarkan hal ini kepada siswa, guru sebaiknya memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari di dalam kelas, misalnya dalam pemilihan ketua kelas. Dapat disimpulkan ada 6 kesimpulan. Yang pertama, demokrasi dapat diartikan sebagai suatu pemerintah di mana rakyat memegang suatu peranan yang sangat menentukan. Yang kedua, nilai-nilai demokrasi perlu ditanamkan pada generasi muda agar terbentuk generasi yang demokratis. Yang ketiga, demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang dijiwai dan diintegrasikan dengan nilai-nilai Pancasila. Yang keempat, asas dan demokrasi adalah sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan atau perwakilan. Prinsip demokrasi Pancasila adalah persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia, keseimbangan antara hak dan kewajiban, pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan orang lain, mewujudkan rasa keadilan sosial, pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat, mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan, menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Unsur-unsur demokrasi Pancasila adalah kedaulatan rakyat, kepentingan umum, sosok negara umum, sosok negara hukum, pemerintahan yang terbatas kekuasaannya, menggunakan lembaga perwakilan kepada negara adalah atas nama rakyat, mengakui hak asasi, kelembagaan negara didasarkan pada pertimbangan yang bersumber pada kedaulatan rakyat, memiliki tujuan dalam negara memiliki mekanisme pelestarian, memiliki lembaga legislatif. Yang kelima, tujuan demokrasi Pancasila di sekolah yaitu mendidik anak-anak menuju fase kedewasaan. Yang keenam, pengembangan nilai-nilai di sekolah tidak akan lepas dari peranan guru. Cukup sekian dan terima kasih presentasi makalah dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang tidak jelas, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.